Nah, hari ini kita akan membahas mengenai metode harga pokok pesanan. Terlihat tidak layarnya? Terlihat, Bu. Oke, siap. Lihat, Bu. Terima kasih. Di mana awalnya ya, metode pengumpulan biaya produksi dalam akuntansi biaya itu dapat dibagi menjadi dua. Kita lihat, metode pengumpulan biaya produksi dalam akuntansi biaya macam. Pertama yaitu harga pokok pesanan, dan yang kedua harga pokok proses. Yang lain tolong diambil dulu ya. Oke, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai harga pokok pesanan. Apa itu harga pokok pesanan? Dan nanti minggu depan, insya Allah kita akan membahas harga pokok proses. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hitung-hitungan. Jadi siap-siap ya, fokus supaya nanti ketika diberi latihan atau tugas, kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, dalam akuntansi biaya, siklus pembuatan sebuah produk itu rangkaiannya mulai dari pembelian dan penyimpanan bahan baku, lalu bahan baku tersebut diolah menjadi produk jadi, setelah jadi akan disimpan di dalam gudang. Adapun siklus akuntansi biaya itu awalnya menentukan harga pokok bahan baku yang dibeli terlebih dahulu, lalu menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai. Setelah itu mengumpulkan biaya produksi terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku yang tadi, dan biaya overhead pabrik. Lalu dari situ, dari ketiga biaya ini, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, biaya overhead pabrik itu, kita dapat menentukan harga pokok produk jadi tersebut. Nah, itu merupakan siklus dari akuntansi biaya itu sendiri. Nah, ini siklus pembuatan produknya secara gambar ya, biar jelas, mulai dari pembelian, lalu diangkut ke gudang, bahan baku untuk diolah di pabrik, diproses, lalu setelah jadi ada yang disimpan di gudang, ada yang dijual langsung. Nah, ini siklus akuntansi biaya yang tadi, ini berupa gambarnya. Penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, lalu dikumpulkan biaya produksi menjadi bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, menjadi kita akan mengetahui penentuan harga pokok produk jadinya itu. Sebelum kita masuk ke hitung-hitungan, kita harus mengetahui dulu perbedaan karakteristik metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Karena tadi metode pengumpulan faktor produksi ya itu ada dua. Yang pertama metode harga pokok proses dan yang kedua metode harga pokok pesanan. Apa bedanya? Jika dilihat dari proses pengolahan produk, perusahaan yang berproduksi pada masa atau proses itu sifatnya pengolahan produknya secara terus-menerus kontinu ya, tanpa melihat dulu ada yang pesan atau tidak, dia terus-menerus beroperasi. Sedangkan perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan itu sifatnya proses pengolahannya terputus-putus. Artinya sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen. Jika ada yang memesan, dia akan membuat. Jika tidak yang memesan, mungkin hanya untuk stok di gudang saja. Lalu dilihat dari produk yang dihasilkan, kalau perusahaan yang berproduksi pada proses, itu produknya hanya standar ya. Tapi kalau berdasarkan pesanan, tergantung spesifikasi pemesanannya seperti apa. Contohnya kalau misalnya perusahaan kita mau beli mebel ya, lemari, kalau kita sistemnya pesanan itu kan tergantung pemesannya mau seperti apa. Apakah mau model klasik, mau model minimalis, mau model retro, itu kan tergantung dari pemesannya. Lalu kalau dilihat dari produksi ditujukan untuk siapa? Kalau perusahaan yang berproduksi pada proses itu untuk mengisi persediaan, produksi bertujuannya untuk mengisi persediaan barang di gudang. Tapi kalau misalkan berdasarkan pesanan itu untuk memenuhi pesanan pelanggan. Ini sangat jelas ya. Produksi ditujukan untuk siapa-siapanya.
Contoh perusahaannya apa saja? Kalau perusahaan yang produksi pada proses, itu contohnya perusahaan kertas, semen, tekstil. Ada ataupun tidak adanya pesanan, pasti perusahaan-perusahaan tersebut akan berproduksi, baik itu untuk disalurkan untuk dijual maupun untuk stok di gudang. Lalu kalau misalkan contoh perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan, contohnya perusahaan percetakan, mebel, kontraktor, itu tergantung dari pemesan. Selanjutnya kalau dilihat dari segi biaya produksi dikumpulkan, kalau metode harga pokok proses, setiap bulan atau periode penentuan harga pokok produk, jadi setiap bulan produksi itu dikumpulkan. Penentuan harga pokok produknya setiap bulan atau setiap periode penentuan. Tapi kalau metode harga pokok pesanan, itu untuk setiap pesanan biaya produksinya. Lalu harga pokok persatuan produk dihitung. Kalau misalkan metode harga pokok proses, harga pokok persatuan produk dihitung pada akhir bulan atau periode penentuan harga pokok produk. Sedangkan kalau metode harga pokok pesanan, harga pokok persatuannya itu dihitung apabila pesanan telah selesai diproduksi. Jelas ya, sangat jelas sekali. Kalau pesanan, berdasarkan pesanan, itu tergantung dari selesainya diproduksi barang tersebut. Tapi kalau berdasarkan proses, itu pada akhir bulan atau periode penentuan harga pokok produk. Lalu bagaimana dengan rumus perhitungan harga pokok persatuan? Jika dilihat dari rumus perhitungan harga pokok persatuan, perbedaan antara metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan, itu kalau proses, rumus perhitungannya, jumlah biaya produksi yang telah dikeluarkan selama bulan atau periode tertentu, dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama bulan periode yang bersangkutan. Ingat ya, kalau metode harga pokok proses itu yang jumlah biaya produksi yang telah dikeluarkan selama bulan atau periode tertentu dan dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Tapi kalau misalkan pesanan, jumlah biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk pesanan tertentu dibagi dengan jumlah satuan produk yang diproduksi dalam pesanan yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan proses itu berdasarkan bulan atau periode, kalau pesanan berdasarkan pesanan yang telah dikeluarkan. Itu rumus perhitungan harga pokok persatuan. Akuntansi biaya perusahaan berdasarkan metode harga pokok pesanan, perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan memulai kegiatan produksinya setelah menerima order dari pembeli. Ini jelas ya, bahwa perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan itu tergantung pada penerimaan order dari pembeli. Jika tidak ada order, maka mungkin mereka tidak akan membuat produk. Untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan digunakan kartu harga pokok atau job cost, yang dimana kartu harga pokok itu merupakan rekening atau buku pembantu bagi rekening kontrol barang dalam proses. Bentuknya seperti apa kartu harga pokok? Nah, itu nanti akan kita bahas di akhir ya. Oke, mohon maaf ya kalau berisik. Oke, kita mulai ke rumus prosedur yang berkenaan dengan bahan baku. Ini merupakan patokan atau rumus ketika nanti kalian itu menghitung biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan yang nanti akan dibuat jurnal-jurnalnya. Kalau misal yang pertama, prosedur berkenaan dengan bahan baku. Ya, itu menyangkut dari satu, pembelian bahan baku. Dua, penggunaan bahan baku. Jurnal-jurnal ini diperlukan untuk mencatat pembelian bahan baku. Kalau kita belinya secara kredit, maka persediaan bahan baku di debit, utang dagang di kredit. Kalau misalkan tunai, pasti itu pasangannya dengan kas. Yang kedua, mencatat pembelian bahan penolong. Maka jurnalnya itu ada persediaan bahan penolong di debit dan utang dagang atau kas di kredit. Untuk contohnya nanti kita akan bahas ya. Patokan jurnal-jurnal yang diperlukan untuk
menghitung menyangkut dengan bahan baku, baik itu pembelian bahan baku maupun penggunaan bahan baku. Prosedur bahan baku selanjutnya yaitu mencatat pemakaian bahan baku. Kalau yang tadi itu pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong. Kalau yang ini mencatat pemakaian bahan baku, itu jurnalnya BDP. BDP itu barang dalam proses ya. Biaya bahan baku di debit, persediaan bahan baku di kredit. Lalu selanjutnya mencatat pemakaian bahan penolong, yaitu BOP. Kalian sudah tahu kan BOP? Biaya operasional produk. BOP yang sesungguhnya, lalu persediaan bahan penolong di kredit. Lalu untuk tenaga kerja, kalau tadi untuk bahan baku, sekarang prosedur biaya tenaga kerja. Prosedur biaya tenaga kerja dapat dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama, mengumpulkan metadata upah, penjabaran pendataan karyawan, dan pembayaran gaji dan upah. Yang kedua, pembagian dan pembebanan biaya upah kepada masing-masing job, bagian perusahaan, dan kelompok-kelompok biaya lainnya. Maka jurnal yang diperlukan untuk tenaga kerja itu yang pertama, mencatat yang terutang oleh perusahaan, maka dibutuhkan jurnalnya gaji dan upah di debit, utang gaji dan upah di kredit. Mencatat distribusi, itu BDP, BTKL. BDP itu barang biaya dalam proses, bahan dalam proses, maaf. BTKL biaya tenaga kerja langsung. BOP sesungguhnya, biaya admin dan umum, biaya pemasaran dari jumlah, dan jumlahnya sesuai dengan gaji dan upah yang dikredit. Lalu untuk pos pembayaran biaya gaji dan upah, jurnalnya utang gaji dan upah di debit, kas di kredit. Prosedur biaya overhead pabrik atau BOP. Biaya overhead pabrik dibebankan dengan tarif ditentukan di muka. Tarif ditentukan di muka merupakan suatu jumlah yang diperoleh dengan membagi total biaya overhead pabrik yang diestimasi untuk periode mendatang dengan total dasar alokasi biaya overhead pabrik yang diestimasi untuk periode mendatang. Tarif BOP, itu rumusnya estimasi BOP dibagi dengan dasar alokasi biaya. Ingat ya, kalau misalkan ada tulisan BOP, itu singkatan dari biaya overhead pabrik. BOP dibebankan yaitu sama dengan tarif BOP dikali dengan dasar pembebanan, atau namanya pembebanan. Jurnal yang diperlukan untuk BOP atau biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama, jika untuk mencatat BOP yang dibebankan, maka jurnalnya BDP BOP atau biaya bahan baku dalam proses, biaya overhead pabrik di debit, BOP yang dibebankan di kredit. Mencatat BOP yang sesungguhnya, itu jurnalnya BOP yang sesungguhnya di debit, macam-macam rekening yang di kredit, itu harus sesuai dengan jumlah BOP yang sesungguhnya. Lalu penutup BOP yang dibebankan, jurnalnya BOP yang dibebankan di debit, BOP yang sesungguhnya di kredit. Selisih BOP, selisih atau dalam artian kurang BOP, itu di kredit, BOP yang sesungguhnya di selisih BOP di debit, BOP sesungguhnya di kredit. Kalau kebalikannya, kalau misalkan minus, BOP yang sesungguhnya di debit, selisih BOP di kredit. Untuk akuntansi pesanan selesai dan penjualan, jika sudah selesai, maka jurnalnya untuk pencatatan harga pokok produk jadi, jurnalnya persediaan produk jadi di debit, BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya overhead pabrik, itu di kredit. Untuk pencatatan harga pokok produk yang dijual, harga pokok penjualan di debit, persediaan produk jadi di kredit. Pencatatan pendapatan penjualan, jurnalnya piutang dagang, kalau misalkan belum dibayar ya piutang, tapi kalau sudah dibayar kas, di debit, dan hasil penjualan di kredit. Metode harga pokok produksi diawali dengan pencatatan biaya bahan baku, dilanjutkan pencatatan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan barang jadi yang ditransfer ke bagian gudang. Jadi ingat ya, biaya bahan baku dulu, lalu pencatatan biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan barang jadi yang ditransfer ke bagian gudang dalam tahap ya. Bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, lalu barang jadi yang ditransfer ke bagian gudang.
Bagaimana Bu contoh soalnya biar paham, karena kalau misalkan dikasih rumus seperti ini pasti kalian bingung dan susah untuk mengertinya. Nah, Ibu akan kasih contoh soal. Tolong simak baik-baik ya, biar nanti kalian bisa mengerjakannya. Contoh soal, PT Eliona berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan, dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Pendekatan yang digunakan perusahaan dalam penentuan harga pokok produksi adalah full costing. Dalam bulan November 2009, PT Eliona mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Rimedi. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah 3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebesar 1.000 per lembar. Pesanan dari PT Rimedi diberi nomor 101 dan pesanan PT Oki diberi nomor 102. Jadi dalam di mana PT Eliona ini kita analisis dulu ya. Kita analisa bahwa dalam bulan yang sama, bulan November, itu menerima 2 pesanan, ya, yaitu dari PT Rimedi dan PT Oki. PT Rimedi biar tidak tertukar, kita kasih nomor 101, dan pesanan dari PT Oki diberi nomor 102. Untuk PT Rimedi, dia memesan mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dengan harga yang dibebankan kepada PT Rimedi yaitu adalah 3.000 per lembarnya. Sedangkan untuk PT Oki, dia memesan pamflet iklan sebesar 1.000 per lembar, ya, dan harganya pun sama, 3.000. Lalu bagaimana kita memasukkannya ke dalam jurnal-jurnal? Mari kita lihat ya. Ini masih soal ya, belum pengerjaan, soalnya panjang. Berikut adalah kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan percetakan. Yang pertama, pembelian bahan baku dan bahan penolong. Pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan penolong secara kredit, di mana bahan baku tersebut terdiri dari kertas jenis X85 rim, satuannya 10.000, kertas jenis Y 10 roll, satuannya 350, tinta jenis A 5 kilo, satuannya 100, tinta jenis B 25 kilo, satuannya 25.000, dikalikan ya, ini dari mana Bu 850 dikalikan? Dia beli kertas jenis X85 rim, satunya 10, jadi 10 dikali 85 yaitu 850.000 untuk 85 rim. Dikalikan 10 dikali 350 karena dia belinya 10, satunya 350.000. Dikalikan ini juga sama dikalikan. Maka jumlah bahan baku yang dibeli itu sejumlah 5.475.000. Nah, itu untuk bahan baku dia beli ya. Lalu untuk bahan penolong, ingat ya, secara kredit. Untuk bahan penolong P 17 kilo, satuannya 10.000. Maka totalnya harganya 170.000. Bahan penolong Q 60 liter, satuannya 5.000, maka dikalikan menjadi 300. Jumlah bahan penolong yang dibeli yaitu 300 ditambah 170, hasilnya 470.000. Jumlah total bahan baku dan bahan penolong itu semuanya adalah Rp5.945.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Tadi kan prosedurnya bahwa untuk mencatat pembelian bahan baku, rumusnya atau patokannya persediaan bahan baku di debit kalau misalkan kredit, belinya secara kredit itu utang dagang yang muncul. Kalau tunai kas, nah kita lihat tadi kita belinya secara kredit. Maka jurnal tinggal dimasukkan aja nominalnya. Kita lihat persediaan bahan baku 5.475, utang dagang karena kita belinya secara kredit ya, 5.475. Lalu persediaan bahan penolong 470.000, utang dagang 470.000. Dari mana? Di sini kita lihat ya. 470.000.
Untuk bahan penolong, bahan bakunya sebesar 5.475.000. Tuh, itu untuk bahan baku. Lalu berlanjut masih bahan baku. Ini masih soal ya. Tadi sudah selesai soal yang ini, yang tentang pembelian bahan baku yang ini sudah dikerjakan jurnalnya. Kita lihat lagi soal yang kedua. Pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam produksi bahan baku yang digunakan untuk pesanan 101, yaitu kertas jenis X85 rim, satunya 10.000 dikali menjadi semuanya 850.000. Tinta jenis A 5 kilo, satuannya 100.000, maka dikalikan 100 kali 5 yaitu 500.000. Maka jumlah bahan baku untuk pesanan 101 itu 1.350.000. Lalu bahan baku yang digunakan untuk pesanan 102, kertas jenis Y 10 roll, satuannya 350 dikalikan menjadi 3.500.000, maaf. 3.500.000. Lalu tinta jenis B 25 kilo, satuannya 25.000 dikalikan menjadi 625.000 rupiah. Jumlah bahan baku yang dipesan untuk pesanan 102 itu sebesar 4.125.000. Dari mana 3.500.000 ditambah 625.000. Kita jumlahkan berapa bahan baku yang dipakai, baik itu 101 maupun 102. Kita jumlahkan 1.350.000 ditambah 4.125.000. Jadi hasilnya 5.475.000 untuk jumlah bahan baku yang dipakai. Bagaimana dengan jurnalnya? Kita masukkan ke dalam jurnal. Oh ya, masih ada soalnya ya. Maaf. Pada saat memproses dua pesanan tersebut, perusahaan menggunakan bahan penolong. Bahan penolong P 10 kilo, satuannya 10.000, maka dikalikan semuanya totalnya menjadi 100.000. Bahan penolong Q 40 liter, satuannya 5.000, maka hasilnya 200.000. Jumlah bahan penolong yang dipakai totalnya adalah 300.000 rupiah. Masukkan data tersebut dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Ini nanti. Untuk jurnalnya, prosedur bahan baku untuk mencatat pemakaian bahan baku dan mencatat pemakaian bahan penolong, itu jurnalnya BDP. Biaya bahan baku di debit, persediaan bahan baku di kredit. Kalau untuk pemakaian bahan penolong tadi kan patokannya BOP sesungguhnya di debit, persediaan bahan penolong di kredit. Kita masukkan. BDP PBB atau biaya bahan baku itu 5.475.000, persediaan bahan baku 5.475.000 dari mana? Ini untuk tadi yang kita hitung dari soal itu ya, yang ini 5.475.000 untuk semua pemakaian bahan baku. Kita masukkan ke sini. Lalu untuk penolong, BOP sesungguhnya 300, persediaan bahan penolong 317 ya. Tadi soalnya kan ada di sini. Untuk bahan penolong itu, untuk bahan penolong. Lalu kita beranjak setelah bahan baku, kita mencatat biaya tenaga kerja. Ini soalnya upah langsung pesanan untuk 101 itu kan jamnya 225 jam. Per jamnya 4.000 kita kalikan. 225 dikali 4.000. Bu, dari mana 225? Ini adalah soal ya. Jadi ini adalah soal untuk tenaga kerjanya. Dikalikan menjadi 900.000, upah langsung pesanan 102, untuk pesanan 102 yaitu 1.250.000 jam. Per jamnya 4.000 sama kita kalikan menjadi 5.000 untuk pesanan 102. Upah tidak langsungnya 3 juta. Maka jumlah seluruh upah baik itu pesanan 1.012 upah tidak langsung semuanya 8.900.000. Ini soal. Untuk gaji karyawan, administrasi dan umum serta gaji karyawan bagian pemasaran. Untuk umum 4 juta, untuk karyawan 7.500.000, jumlah gaji 11.500.000, jumlah biaya tenaga kerja, baik itu upah dan gaji karyawan serta umum, kita jumlahkan 8.900.000 ditambah 11.500.000, maka totalnya 20 juta itu untuk biaya tenaga kerja. Nah, dari soal ini, coba kalian catat biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan, pencatatan distribusi biaya tenaga kerja, dan pencatatan pembayaran gaji dan upah.
kita masukkan ke dalam jurnal tadi. Nah, patokannya, biaya tenaga kerja yang tadi kita sudah bahas, untuk mencatat yang terutang oleh perusahaan, gaji dan upah di debit, utang gaji dan upah di kredit, mencatat distribusi, macam-macam biaya di debit, lalu gaji dan upah di kredit. Untuk pembayaran biaya dan gaji, patokannya ini. Kita masukkan gaji dan upah sebesar 20.400.000, utang gaji dan upah di kredit 20.400.000. Bu, dari mana? Dari soal yang tadi, di soal sudah ada. Ya, nah ini 20.400.000, kita tinggal masukkan saja. Ini sudah ada angkanya dari soal. Kita tinggal masukkan angkanya ya untuk jurnal. Lalu untuk pencatatan distribusi biaya tenaga kerja, jurnal distribusi biaya tenaga kerjanya yaitu BDP BTKL, biaya tenaga kerja langsung, BOP sesungguhnya, administrasi umum dan pemasaran, masukkan semuanya yang tadi biaya-biaya ya ke sini. Lalu di kreditnya gaji dan upah, masukkan totalnya 20.400.000. Harus balance antara ini dan ini jumlahnya. Untuk pencatatan pembayaran gaji dan upah, itu utang gaji dan upah 20.400.000, kas 20.400.000. Kenapa kas bukan utang? Kan patokannya kas ya, karena kenapa? Kan pembayaran gaji dan upah secara langsung. Lalu untuk BOP atau biaya overhead pabrik, itu kan patokannya ini yang tadi, mulai dari mencatat BOP yang dibebankan, mencatat BOP yang sesungguhnya, sampai dengan selisih BOP, ini patokan jurnalnya. Soalnya seperti ini, misalkan ada soal seperti ini, kita lihat bahwa BOP dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari BTKL. BOP yang dibebankan kepada tiap pesanan dihitung sebagai berikut. Pesanan 101 150% dikali 900.000, hasilnya yaitu 1.350.000. Pesanan 102 150% dikali 5 juta sama dengan 7.500.000. Maka BOP jumlahnya 8.850.000. Bu, dari mana 900 dan 5 jutanya? Ini masih nyambung ya soalnya. Kita lihat yang ini, tadi ada di sini. Nah, yang ini, dari upah. Karena BOP itu kan biaya overhead pabrik ya. Maka masih ada sangkut pautnya dengan upah biaya tenaga kerja. Yang ini, 900 dan 5 juta. Ini untuk pesanan 101, ini untuk pesanan 102. Kalian tidak usah khawatir, ini masuk ke dalam soal. Maka untuk memasukkan BOP, biaya overhead pabrik ke dalam jurnalnya, patokannya yang tadi, kita masukkan BDP BOP 8.800.000. BOP yang dibebankan, kita masukkan yang ini, karena ini BOP yang dibebankan, tiap putusan dihitung sebagai berikut kan, ini hasilnya 8.850.000. Nah ini, untuk biaya-biaya yang ada ya tinggal dijumlahkan, ini udah ada di soal, tinggal kalian masukkan ke dalam jurnalnya. Dan patokannya kalau misalkan untuk mencatat BOP sesungguhnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit dan biaya-biaya lainnya itu di kredit. Rincian biayanya di kredit. Contohnya tadi ini ada rincian biayanya segini, dan mulai dari biaya depresi mesin, ada biaya pemeliharaan gedung, totalnya 5.700.000, kita masukkan ke dalam jurnalnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya 5.700.000, dan biaya-biaya rinciannya tinggal dimasukkan. Jadi hasilnya harus sama dengan ini, 5.700.000. Ini masih BOP. BOP yang dibebankan 8.800, BOP sesungguhnya 8.800 yang tadi. Nah, untuk mencari selisih, ya untuk mencari selisih BOP, itu kita lihat lagi ke flashback ke soal soal yang sebelumnya mengenai BOP. Jadi ini masih bersangkut paut dengan soal sebelumnya atau dengan angka-angka sebelumnya. Jurnal 4 maksudnya apa? Ini adalah BOP. Kita lihat ya pada jurnal 4 itu BOP sesungguhnya. Semua BOP sesungguhnya kita rinci satu persatu.
Nah, ini ya. Maaf. Nah, ini BOP sesungguhnya 300.000. Kita cari lagi BOP yang lain. Ini ada BOP sesungguhnya 3 juta. Nah, tinggal masukkan. Dan yang tadi di jurnal 9 ada BOP sesungguhnya 5.700, tinggal dijumlahkan seluruh BOP sesungguhnya. Dijumlahkan 300, 3.005.700, hasilnya 9 juta. Kita cari selisih BOP-nya. Selisihnya tinggal BOP sesungguhnya yang didebit itu kan 9 juta. Lalu selisih yang ini, yang BOP sesungguhnya yang dikredit itu 8.850. Tinggal dikurangi, maka selisihnya 150.000. Masukkan ke dalam jurnal. Selisih BOP 150.000 dan BOP sesungguhnya 150.000 dikredit. Ini untuk barang yang selesai ya, patokannya pencatatan harga pokok produk jadi, di mana yang didebitnya persediaan produk jadi, yang dikreditnya BDP biaya dalam proses biaya bahan baku, BDP atau singkatannya biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya overhead pabrik atau BOP. Untuk pencatatan harga pokok produk, patokannya yang ini, harga pokok penjualan persediaan produk jadi. Sampai dengan pencatatan pendapatan penjualan kalau ada, maka jurnalnya piutang dagang atau kas dan hasil penjualan dikredit. Contohnya ini. Kita lihat. Biaya bahan baku 1.350. Ini untuk pesanan 101. Kita rekap ya. Ini namanya rekapan untuk mengetahui berapa sih harga pokok pesanan seluruhnya untuk pesanan 101. Biaya bahan baku 1.350, BTKL 900, BOP 1.350. Bu, dari mana semuanya ini kita rekapan? Kita lihat biaya bahan baku itu dari bahan baku sebelumnya. Kalau kalian biar tidak bingung, Ibu tunjukkan ke awal. Bentar ya. Nah, yang ini 1.350 untuk bahan baku pesanan 101. Bahan baku pesanan 102 kan 4.125. Kita menghitung dulu yang pesanan 101 yaitu 1.350 untuk bahan baku. Untuk biaya tenaga kerjanya kita ambil dari yang sini. Nah, ini 900.000 dari sini ya. Salah lagi nanti untuk BOP-nya kita lihat hitungan BOP untuk pesanan 101 itu 1.350. Maka kita tinggal masukkan. Nah, ini biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP, totalnya untuk harga pokok pesanan 101 adalah 3.600.000. Jurnalnya karena ini sudah selesai, kalau yang pesanan 101 maka jurnalnya yaitu persediaan produk jadi 3.600 dimasukkan ya. Lalu yang dikreditnya BDP, PBB atau biaya dalam proses, biaya bahan baku, BDP BTKL, biaya tenaga kerja langsung, BDP BOP, biaya overhead pabrik 1.350. Ini rinciannya, tinggal dimasuk-masukkan angkanya. Untuk pencatatan harga pokok produk dalam proses, jika ada barang yang belum selesai dikerjakan, contohnya adalah 102, di mana pesanan 102 ini belum selesai dikerjakan, maka jurnal yang diperlukannya yaitu patokannya persediaan produk dalam proses dikredit, didebit, BDP, BBP, sampai BOP itu dikredit. Dari mana ininya angka-angkanya? Dari yang tadi ya Ibu tunjukkan. Tinggal melihat angka yang sudah ada dari soal. Nah, persediaan produk dalam proses untuk 102 sebesar 16.625. Terdiri dari yang dikreditnya adalah BDP BBP, BDP BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, BDP BOP. Jumlahnya pasti 16.625.
Untuk pencatatan harga pokok produk yang dijual untuk pesanan 101 karena sudah selesai dikerjakan, maka jurnalnya harga pokok penjualan sebesar yang tadi, yang ini, 3.600.000 dan untuk persediaan produk jadinya dikredit 3.600.000. Nah, ini kartu harga pokok yang tadi Ibu bilang bahwa dalam metode harga pokok pesanan itu menggunakan kartu harga pokok. Kalian tinggal masuk-masukkan saja. Ini bisa dikatakan sebuah rangkuman ya. Rangkuman dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, PTKL itu biaya tenaga kerja langsung, BOP, biaya overhead pabrik, tinggal masukkan angkanya. Biaya bahan baku, berapa yang pesanan 101? Itu tadi kita lihat yang nah dari sini 1.350.000 itu rangkuman ya. Sekali lagi, kartu harga pokok ini merupakan sebuah rangkuman untuk melihat berapa sih jumlah total biaya bahan baku yang kita gunakan, biaya tenaga kerja langsung dan BOP itu. Jumlahnya 1.350.000 ditambah 900 ditambah 1.350, maka total seluruh biaya produksi pada pesanan 101 sebesar 3.600.000. Tinggal dimasukkan saja ke dalam kartu harga pokok. Kalau kalian tanyakan, Bu, harga jualnya dari mana? Ya, kalau kalian teliti, kok harga jualnya 4.500.000 dari mana bisa menentukan harga jualnya? Kalau harga jual kan gampang sekali ya. Tadi dari soal tinggal dikalikan. Bentar. Nah, yang ini tinggal kalikan saja 1.500, maaf. 1.500 dikali 3.000. Karena kan pesannya 1.500 lembar, di mana harga per lembarnya 3.000, maka totalnya pasti akan 4.500.000. Begitupun sebaliknya dengan pesanan 102. Kita lihat. Ini untuk pesanan 101 dan ini untuk pesanan 102. Seperti itu. Tinggal memasukkan angka yang ada di soal ke dalam patokan jurnal dan kartu harga pokoknya. Tinggal kalian teliti saja mana itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Selesai. Jadi kalau misalkan di